Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan dengan NIM H5401221007. Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar tentang ekonomi kita lanjutan lagi, dan materi pada hari ini itu mengenai uji kointegrasi dan juga ECM tuh, atau error correction model gitu. Nah, sebelum kita melakukan demonya, mungkin kita kenalan lebih dulu ya mengenai kointegrasi itu tuh apa dan ECM itu tuh apa gitu. Nah, jadi uji kointegrasi itu adalah pengujian untuk mengecek apakah dua atau lebih variabel time series itu yang masing-masing tidak sesuai punya hubungan jangka panjang yang stabil atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan ECM atau error correction model itu tuh metode lanjutan setelah kita tuh tahu ada kointegrasi. Nah, kita tuh lanjut ke uji ECM gitu. Di mana ECM itu adalah model yang menjelaskan hubungan jangka pendek antar variabel, tapi dia tuh juga tetap memperbaiki ketidakseimbangan jangka panjang lewat error correction term gitu. Nah, jadi intinya kalau ECM itu tuh menggabungkan dampak jangka pendek dengan mekanisme penyesuaian ke hubungan jangka panjang kayak gitu. Terus kenapa uji kointegrasi atau ECM itu tuh penting gitu? Karena kointegrasi itu bisa memastikan ada hubungan ekonomi yang nyata antar variabelnya. Juga ECM itu tuh bisa ngebantu kita untuk melihat nih, adakah perubahan jangka pendek sambil tetap menjaga keseimbangan jangka panjang gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita rangkum jadi satu bahasan atau satu paragraf, jadi kok uji kointegrasi itu adalah cek hubungan jangka panjang itu ada atau tidak gitu. Nah, kalau ada hubungan jangka panjang, kita lanjutkan ke ECM gitu, yaitu membuat model dinamis yang digabungin jangka panjang plus jangka pendeknya gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada kointegrasi, kita nggak perlu ECM. Cukup model jangka pendek seperti biasa kayak uji ARDL atau PAR kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke ujinya aja kali ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita menggunakan aplikasi RStudio lagi, teman-teman. Dan aku udah masuk ke aplikasinya. Mungkin sekarang kita karena R-script-nya udah ada ya teman-teman ya, biar mempersingkat waktu juga, aku import dataset from Excel. Kita tinggal cari data kita tuh di mana teman-teman nyimpennya. Nah, ini dataku. Terus itu oke. Nah, kita rename jadi data aja biar enak buat kita melakukan pengcoding-codingan di next. Oke, datanya udah masuk ya teman-teman ya. Ada Y, X1 dan X2 dan juga waktunya atau time-nya. Nah, sebelum kita melakukannya, kita download dulu nih, teman-teman, di package-nya gitu, yaitu Access, Touchcard, RMTest, dan juga RDL gitu. Kita tinggal run aja. Oke, sudah kecentang semuanya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke set data. Yang ketiga ini kita lakukan untuk kita menghapus tanggal tahunnya gitu. Kalau ini kan ada tahunnya nih, kalau yang ini nggak ada gitu. Jadi tujuan kita riset data tadi untuk menghapusnya gitu, biar karena datanya itu nggak bakal detect tahun-tahunnya tadi gitu. Nah, selanjutnya kita set data baru, kita blok, run, oke, datanya udah masuk ya teman-teman ya. Nah, kita lihat apakah data kita itu stasioner atau tidak gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat dari diagram ini menunjukkan bahwa data kita tuh belum tuh stasioner gitu. Maka kita bisa uji ADF ya, uji formalnya kan. Oke. Nah, kita lanjut dulu aja teman-teman ya. Kita tuh mau lihat nih, data kita tuh stasioner di tingkat mana gitu kan. Kita
blok yang di sini teman-teman semuanya dan run. Ini juga kita blok dan run. Oke. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di sini ya. Dari X1 kalau kita lihat di sini value-nya 0, gitu. Nah, nah, ini yang DJ difference. Oke, kita bisa lihat ya bahwa teman-teman data kita tuh bisa dibilang stasioner pada tingkat phase difference kayak gitu kan. Nah, selanjutnya kita coba dulu kita regresikan dulu, kita run. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Udah keluar formulanya di mana p-value-nya itu tuh di 2,2 min 16. Nah, ini ya X1-nya, X2-nya udah keluar juga nilai-nilainya. Itulah biar sekalian kita uji ATF juga. Oh, salah. Oke, nah ini p-value 0,01 ya teman-teman ya. Jadi data kita tuh sesuai dan juga lolos uji ATF-nya karena lebih besar dari 0,05 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba blok input dulu karena kita tuh belum dikenalin gitu objek time seriesnya kayak gimana. Jadi kita blok yang nomor 45 sampai 46 ini gitu. Nah, kita tuh selanjutnya mau membuat lag sekalian ini data time seriesnya kayak gitu kan. Jadi kita cukup blok ini semua ya teman-teman ya. Oke, kita install dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, kita bisa lihat bahwa datanya itu udah keluar yang tadi L1 dan lain sebagainya ini gitu-gitu. Ini kan tadi X1 gitu. Nah, datanya udah keluar. Kita selanjutnya melakukan regresi ECM gitu. Kita block and run lagi. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman ya kalau ada minus di sini, ini tuh menunjukkan bahwa udah bagus nih data kita karena di range 0 sampai -1 kayak gitu. Jadi kayak gitu dan p-value-nya juga di di 0,05 kayak gitu masih aman lah teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba bandingkan ya dengan ECM2-nya. Kurang lebih sebenarnya sama aja ya teman-teman ya antara ECM1 dan ECM2-nya. Jadi nggak perlu kita bahas terlalu dalam juga. Selanjutnya kita mau uji heteroskedastisitas kayak gitu. Kita lihat bahwa data kita itu tuh lolos heteroskedastisita. Jadi dapat kesimpulan juga bahwa data kita itu mengandung homoskedastisitas. Jadi kalau dari uji heteroskedastisitasnya kita lolos gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan uji autocall juga. Apakah kita lolos autocall, teman-teman? Kita bisa lihat bahwa tolakan nol. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kita juga lolos autokorelasi, korelasi kayak gitu kan. Kayaknya kita coba uji IRDL dulu. Oke, sebenarnya kalau mau dibandingkan sama data yang tadi sebelumnya yang data 100 tadi ya, dan masih aman-aman aja sebenarnya. Kita coba bone test ya, uji bone test teman-teman. Apakah ada kok integrasi antar variabel atau enggak kayak gitu. Nah,
Nah, sesuai yang dijelaskan tadi teman-teman, kalau misalkan nggak ada kointegrasi, kita nggak perlu ECM gitu, cukup modal jangka panjang biasa gitu, dan ini kita lihat ada hasilnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita melihat persamaan ECM-nya gitu ya teman-teman ya. Dalam. Oke, ini keluar persamaan ECM-nya, P-value-nya juga 0,01, dia kurang dari 0,05 ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, kita bertemu di lain kesempatan dengan demo yang berbeda lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.